Oke mantapers, kembali lagi di channel YouTube Semantap. Nah, ini adalah part 3-nya. Di sini kita akan membahas mengenai interview user. Oke, interview user ya. Kemarin kita sebelumnya sore kita membahas mengenai FGD, kita membahas mengenai interview psikologi, dan ini kita akan membahas mengenai interview user. Interview user ini adalah big boss-nya dalam interview. Oke. Kalau interview psikologi ini sudah kalian tonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya di channel YouTube kita supaya channel YouTube kita bisa berkembang dan bisa sering memberikan manfaat informasi dan sharing-sharing seperti ini. Nah, kalau teman-teman belum subscribe, silakan subscribe, dan kalau belum tonton mengenai interview psikolog ataupun FGD, silakan saksikan di kolom deskripsi karena akan saya cantumkan linknya supaya kalian bisa menontonnya. Oke, jadi pembahasan kita kali ini adalah mengenai interview user. Yang dimaksud dengan interview user ini adalah interview, tapi bukan dengan orang-orang psikologi, tapi dengan orang-orang yang bekerja di instansi yang kalian lamar secara langsung. Contoh, dalam hal ini kita melamar BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Kalau perusahaan lain juga sama, interview user itu tetap interview adalah misalkan kalian interview user di PT Nestle, maka yang kalian hadapi itu adalah manajer-manajer yang ada di PT Nestle. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan maka adalah sekelasnya kepala bidang, kepala cabang dan lain-lain yang memiliki kedudukan penting di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang kalian hadapi adalah mereka-mereka itu. Oke? Kalau misalkan di perusahaan lain, bisa jadi manajernya, bisa jadi direktur operasional, direktur ini, direktur itu, oke. Tergantung dari instansi tempat kalian melamar. Nah, ini adalah sebuah pengalaman saya ketika saya interview user di BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang lalu. Nah, dalam beretika berinterview, kita sudah membahasnya di sesi sebelumnya di interview psikologi. Ketika kalian masuk, silakan duduk, gestur dan lain-lain. Silakan tonton video itu untuk lebih memahami. Nah, di sini kita akan lebih membahas mengenai apa itu user, apa itu yang bakal kalian hadapi ketika interview user. Simpelnya begini. Interview psikologi itu adalah interview untuk mengeksplorasi potensi diri kalian. Oke. Interview user adalah sebuah interview untuk menentukan apakah kalian layak di posisi itu atau tidak. Apakah kalian cocok untuk diluluskan atau tidak. Apakah kalian bisa bekerja di situ atau tidak. Itu adalah interview user. Jadi mantapers, interview user itu lebih serem suasananya daripada interview psikologi. Tapi bukan berarti kalian harus menghadapinya dengan tegang dan dengan serem. Tetap santai, tetap relax. Kenapa? Karena kadang-kadang seorang interviewer itu akan memberikan sebuah tes, sebuah uji coba. Apakah kalian itu bisa berada untuk tetap santai, tetap relax, tetap bisa menghadapi sebuah permasalahan dalam kondisi yang tegang, dalam kondisi yang penuh dengan tekanan. Nah, ini bukan menakut-nakuti, tapi ini adalah sebuah gambarannya buat teman-teman. Karena ketika pengalaman saya waktu itu, saya diuji dengan mereka dengan sebuah serangan yang bertubi-tubi dan tekanan itu, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan ya cukup menantang lah menurut saya. Jadi ketika kita duduk, ketika saya waktu itu, saya berhadapan dengan 2 orang user di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi posisinya 1 lawan 2, bukan 1 lawan 1 kayak interview psikologi. Nah, ketika saya waktu itu ya, 1 lawan 2. Nah, mereka berdua memasang wajah yang setengah senyum, setengah garang. Jadi dalam kondisi yang duduk rileks kita, saya sudah berpikir nih, ini dalam kondisi ini bakal dibawa ke suasana yang bagusnya atau dalam suasana yang badnya atau tengah-tengah. Nah, asiknya interviewernya itu paham dengan hal itu dan mereka tetap membawa kita bermain-main di sisi yang baiknya, di sisi yang buruknya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang pertama itu kurang lebih sama seperti ketika psikologi, memperkenalkan diri, terus ditanya kampus kita dari mana gitu, terus dalam kehidupan berkampus itu apa aja sih yang kamu lakukan gitu. Apakah kita hanya kuliah pulang, apakah kita ikut organisasi, apakah kita memiliki prestasi,
Terus apakah kita memiliki jiwa volunteering ketika kita dalam berkehidupan di kampus? Dalam artian kita tidak hitung-hitungan ketika kita melakukan aktivitas organisasi. Jadi kita itu loyal dengan organisasi. Terus kalau misalkan nanti ditanyakan ketika kamu sedang ada dalam kondisi ini, terus tiba-tiba acara organisasi yang kalian buat itu sudah mulai mau jalan, mana yang kamu pilih? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu adalah menjebak saya. Tapi sebenarnya itu adalah untuk mengkonfirmasi pemahaman mereka bahwa kita itu layak untuk diluluskan apa enggak. Oke? Nah, jadi ketika saya ditanyakan waktu itu, kebetulan ketika saya waktu itu saya sudah sempat bekerja di salah satu PT di Medan juga, pabrik pengolahan minyak goreng. Nah, di sini saya masuk dalam kondisi bahwa saya sudah resign dari sana. Kenapa saya, itu ditanyakan juga, kenapa saya resign? Saya menjawab, saya ingin fokus dalam menghadapi ujian ini. Kenapa kamu ingin fokus? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang begitu-begitu. Jadi ketika saya memperkenalkan kehidupan kampus, kehidupan organisasi, terus mereka uji saya dengan, kalau kamu disuruh memilih ini dengan ini, itu mana yang kamu pilih antara kehidupan kamu pribadi kah atau ini? Nah, karena kuncinya adalah dalam sebuah organisasi kita harus lebih mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan individu. Jadi tidak boleh ada kepentingan individu yang melebihi kepentingan organisasi. Itu adalah kuncinya di situ. Oke? Terus yang kedua, buat kamu yang fresh graduate, mungkin kamu akan lebih banyak dieksplor untuk hal-hal yang berbau dengan dunia kampus, kehidupan pribadi. Bagaimana cara kamu memanajemen waktu, bagaimana cara kamu memanajemen ini. Mereka akan uji coba itu. Jadi contoh ketika saya waktu itu, saya ditanyakan seperti ini. Seandainya kamu memiliki keluarga, entah adik kamu atau orang tua kamu yang sedang sakit. Tapi ketika kamu mengikuti, saya kan ada dulu organisasi volunteering. Ketika organisasi volunteering kamu sedang ada event ke daerah sini, misalkan untuk mengajar atau membantu gotong royong di daerah sana, mana yang lebih kamu pilih? Apakah kamu akan bolos kegiatan itu ataukah kamu akan mengabaikan orang yang sakit ada di keluarga kamu? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang balik lagi ke hati nurani kalian. Ya, saya tidak akan memberitahukan jawabannya. Kenapa? Karena itu krusial. Oke. Dan yang kedua, tapi kuncinya bukan yang kedua, tapi kuncinya adalah kalian tetap harus mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan individu, tapi jangan abaikan salah satunya. Carilah solusi atas permasalahan itu. Kalian tetap akan ke sana, tapi kalian tidak mengabaikan kondisi yang ini. Jadi kalian harus menjawab dengan memperhitungkan bahwa kondisi ini sudah kalian handle sebaik mungkin dan kalian sudah yakin bisa kalian tinggalkan, baru kalian akan tetap sama. Jadi dua-dua tetap dapat. Pikirkanlah sendiri guys. Nah terus buat kalian yang sudah pernah bekerja, kalian akan ditanyakan ketika kamu bekerja dulu itu yang kamu lakukan apa, produknya apa. Kalau kalian memilih posisi pemasaran, kalian akan coba disuruh menjelaskan, coba kamu jual produk kamu yang dari tempat yang lama ke saya. Bagaimana cara kamu menjual? Nah, itu adalah sebuah tes untuk mengkonfirmasi mereka bahwa kamu sanggup dalam pemasaran. Oke, contoh saya dulu produknya itu adalah minyak goreng. Nah, saya disuruh mempresentasikan bagaimana keunggulan produk minyak goreng kamu di depan saya, katanya. Ya udah, saya jelaskan minyak goreng saya namanya ini. Minyak gorengnya itu jangan bahas harga ya. Membahas harga itu adalah sebuah hal di ending karena itu adalah sebuah hasil. Tetap sertakan dulu keunggulan-keunggulan sama. Meskipun itu bukanlah sebuah produk melainkan sebuah jasa, tetap jelaskan keunggulannya apa dulu. Jadi produknya ini, jasanya ini, keunggulannya apa, yang membuat ini berbeda dari yang lain apa, terus baru masuk ke harga. Itu adalah teknik dalam pemasaran. Nah, ketika saya ditanyakan itu selesai, saya ditanyakan, oke, jadi gini, ketika kamu dulu di pekerjaan yang lama, kamu posisinya sebagai apa? Nah, kebetulan posisi saya dulu dalam menganalisis komposisi minyak, menganalisis kualitasnya dan lain-lain gitu. Sebagai tim researchnya juga untuk meningkatkan kualitas. Oke. Jadi ketika itu mereka bertanya kepada saya, tetap ke bagian birokrasi. Jadi produk itu hanya sebatas polesan aja, tetap intinya adalah ke organisasinya. Jadi ketika itu saya ditanya,
ketika kamu bekerja dulu, kamu punya atasan nggak? Punya. Oke, kondisinya begini. Ketika atasan kamu itu tidak masuk, terus ketika kamu sudah menganalisis minyak itu, ada sebuah masalah di situ yang mengharuskan sebuah tangki produksinya itu harus dibersihkan ulang atau diapain gitu, supaya bisa menjadi bagus, supaya bisa dijual gitu. Nah, kondisinya adalah manajer kamu nggak masuk cuti dan kamu nggak bisa nelpon dia. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita dituntut untuk lebih meyakinkan diri kita bahwa kita itu bisa, dan kita itu berani mengambil keputusan dengan sebuah risiko yang terukur. Paham ya? Kita bisa mengambil sebuah keputusan dengan risiko yang terukur. Tapi yang namanya sebuah risiko, kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Jadi contoh gini, ketika waktu itu saya ditanyakan mengenai manajer yang tidak masuk dan tidak bisa ditelepon, maka Pak, saya akan langsung ke atasan yang berikutnya. Tapi saya akan tetap melakukan koordinasi dengan manajer saya. Meskipun tidak bisa dihubungi, saya akan memberikan sebuah pesan atau email ke beliau supaya beliau tahu kondisinya. Dan saya sampaikan di situ, saya mohon izin untuk berkomunikasi dengan atasan yang lebih tinggi. Ketika saya berkomunikasi dengan atasan yang lebih tinggi, dapat solusi, maka saya akan sampaikan solusinya. Dan saya ke pihak plannya itu tadi, pihak yang produksi, dan saya akan sampaikan kepada manajer saya secara email atau secara WhatsApp atau secara SMS. Yang penting beliau tahu bahwa ada kondisi terjadi seperti itu, dan beliau tetap saya update informasinya gitu. Make sense kan? Terus yang kedua, seandainya atasan yang lebih tingginya juga sama, pokoknya nggak ada lagi yang bisa kamu hubungin, nah gitu. Terus apa yang bakal kamu lakukan? Apakah kamu membiarkan kualitas minyak itu menurun, atau apakah kamu akan menghentikan produksi, bingung atau gimana menurut kamu? Jadi kita akan dieksplor mengenai bagaimana cara menghadapi sebuah tantangan itu. Kalau interview psikologi mengeksplor bagaimana potensi diri kita, keunggulan kita itu apa, kelemahan kita itu apa, bisa nggak kita rubah. Kalau di interview user, kalian akan dieksplor bagaimana kemampuan kalian dalam memanajemen sesuatu, bagaimana cara menghadapi tantangan, bagaimana cara kalian mengambil sebuah keputusan, terus bagaimana kesiapan kalian dalam menghadapi konsekuensinya. Dapat ya? Nah, itu adalah interview user. Jadi interview psikolog itu hal yang bersifat umum, interview user itu hal yang bersifat langsung on direct on jobnya. Dia lebih spesifik. Nah, ketika waktu itu saya ditanyakan mengenai manajer dan atasannya lagi yang tidak bisa dihubungi, saya akan sampaikan, Pak, berdasarkan pengetahuan saya dan sesuai dengan SOP bahwa yang harus dilakukan adalah begini. Meskipun beliau tidak bisa dihubungi, saya akan memberikan kabar, SMS, WhatsApp atau email ke beliau supaya beliau tahu kondisinya. Dan saya akan menyampaikan kepada pihak plan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan prosedurnya, bahwa kita harus melakukan ini. Jadi kalau memang itu harus di-flushing, meskipun tanpa izin manajer, kita harus flushing untuk menjaga stabilitas produksi perusahaan kita, Pak. Meskipun saya tahu apabila saya gagal dalam mengambil keputusan itu, konsekuensinya ke saya itu ada. Dan saya sebagai orang yang mengambil keputusan pada saat itu, saya akan siap dan bijaksana dalam menerima konsekuensinya. Kalau konsekuensinya saat itu kamu harus dipecat, bagaimana? Saya akan siap menerima segala risikonya, Pak. Karena saya sudah mencoba berusaha sebaik mungkin sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan apa yang diajarkan kepada saya mengenai SOP dan organisasi itu. Saya telah menerapkan hal itu, dan apabila itu adalah sebuah kesalahan sekecil apapun di saya dan risikonya sebesar apapun, saya akan tetap dengan senang hati, Pak, siap menerima risiko apapun. Tapi saya akan mencoba sebelumnya, Pak, untuk meminimalisir risiko tersebut dengan cara meyakinkan seyakin-yakinnya bahwa hal itu bisa dilakukan. Saya harus memastikan hal itu, Pak. Dan tetap akan saya update ke atasan saya ketika saya melakukan hal itu. Jadi ketika kamu berhasil melakukan itu, manajer itu tahu ada tetap sebuah permasalahan dan kamu telah mengambil tindakan yang tepat. Kamu bisa mengambil keputusan di situ. Terus ketika kamu melakukan keputusan itu dan ternyata itu salah, tapi kamu sebelumnya sudah mengukur resiko itu, tingkat kesalahannya berapa persen, tingkat kebenarannya berapa persen, dan ketika yang terjadi itu adalah yang salahnya, maka kamu siap menerima resiko apapun. Kamu siap menerima konsekuensinya. Itulah ciri orang yang bijaksana. Oke? Hal-hal seperti itulah yang bakal ditanyakan kepada kamu. Terus mengenai budaya organisasi. Nah, jadi gini, ketika kamu melamar sebuah
BPJS Sostek atau melamar ke unit BPJS Tenagakerjaan, kamu harus tahu BPJS Sostek itu apa, produknya apa. Minimal kamu tahu secara gambaran besarnya. Oke? Nah, ketika ditanyakan, oke, coba kamu sebutkan apa yang kamu tahu mengenai BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek. Kalian harus bisa menjelaskan itu, teman-teman. Minimal kalian tahu dasar-dasarnya, kulit-kulitnya secara luas. Apalagi kalian kemarin sudah buat vlog, saya yakin kalian sudah paham mengenai apa itu BPJS Sostek atau BPJS Tenagakerjaan ya. Jadi ketika nanti selesai dipertanyakan hal itu, kalian akan dianggap bahwa kalian benar-benar siap untuk dan benar-benar minat untuk bekerja di sini. Nah, ketika selesai, pertanyaan yang sama itu akan disampaikan kembali. Ada pertanyaan. Nah, setiap kata ada pertanyaan, sampaikanlah satu buah pertanyaan. Jangan yang berpoin-poin A, B, C, D. Pertanyaan yang simple, tapi bukan seolah-olah mengetes mereka paham nggak. Pertanyaannya benar-benar kamu nggak tahu dan kamu pengen tahu. Tapi bukan gaji ya. Pak, maaf, kalau di sini gajinya berapa? Jangan. Oke? Karena menanyakan gaji itu sangat krusial dalam sebuah organisasi. Menanyakan hasil sebelum melihat bagaimana potensi kamu itulah hal yang krusial dalam sebuah organisasi. Jadi tanyakanlah mengenai budaya organisasi itu, mengenai ada berapa banyak cabangnya, terus kemungkinan nanti kita bakal penempatan di mana saja. Nah, buat teman-teman yang seperti BPJS Sostek bekerja dalam skala nasional perusahaannya, kalian harus benar-benar siap ditempatkan di mana saja. Karena itu adalah sebuah resiko pekerjaan. Oke, begitu selesai kalian memberikan pertanyaan dan begitu dijawab oleh mereka, ada pertanyaan lagi, sampaikan kepada mereka, cukup Pak, itu saja yang pengen saya ketahui, terima kasih banyak. Oke, setelah selesai kalian akan dipersilakan untuk keluar, tetap keluar dengan etika. Oke, sekian informasinya mengenai interview user, saya yakin kalian sudah punya gambaran. Jadi kalau intinya dalam menghadapi interview user adalah kalau kalian memilih posisi sebagai SDM, kalian harus benar-benar mengetahui apa itu SDM. Gambaran pekerjaan kalian apa tuh di SDM, karena apa, dan lagi apabila kemarin pas kalian memilih posisi itu ada rangkaian job deskripsinya dan syarat apa aja yang dibutuhkan supaya bisa melamar di SDM gitu kan. Jurusan-jurusan yang lain juga sama kan. Jadi kalian harus benar-benar tahu, benar-benar paham, dan kalian harus ya minimal cari tahu lah gambaran mengenai dunia pekerjaan itu gimana. Meskipun nggak di BPJS Sostek, di tempat-tempat lain gambaran SDM itu gimana sih. Tuh, jadi kalian benar-benar dinyatakan siap ketika interview user. Oke, karena interview user itu adalah interview yang spesifik untuk membahas mengenai bagaimana teknis pekerjaan, bagaimana cara kamu menghadapi masalah, dan bagaimana cara kamu memanajemen waktu, sikap, perilaku, people, dan lain-lain. Termasuk stress management ya. Oke, jadi tips and trick dalam menghadapi ini adalah tetap kuncinya tetap kalian santai, jangan terlalu berlebihan. Terus yang kedua, jangan merasa menggurui. Merasa ketika kalian sudah mengetahui banyak hal, kalian seolah-olah mengajari interviewer. Jangan, tetap rendah hati, tetap sampaikan hal-hal yang kalian tahu dengan sopan, dengan nada yang lembut. Oke, yang ketiga itu adalah jawablah pertanyaan tanpa melebar. Terus yang keempat adalah jangan pernah bocorkan informasi apapun di luar dari ruang lingkup BPJS Tenagakerjaan. Contoh, kalau kalian bekerja di perusahaan A sebelumnya, jangan pernah sampaikan kerahasiaan informasi yang benar-benar rahasia dari perusahaan A ke sini. Oke, kalian tidak mau kan dicap sebagai seorang pengkhianat, atau kalian tidak diluluskan karena kalian memiliki potensi sebagai seorang pengkhianat. Oke, jangan bocorkan informasi-informasi yang sifatnya rahasia. Terus yang kelima, sampaikan bahwa kalian benar-benar excited karena ini adalah sebuah tantangan baru, bukan melihat dari nominal gajinya. Oke, yang keenam adalah sampaikan bahwa kalian itu benar-benar siap dalam memanajemen apapun itu dan siap dalam mengambil keputusan dengan risiko yang telah kalian ukur. Jadi intinya adalah kalian harus bisa mengambil keputusan, kalian bisa memanajemen dan bisa bijaksana dalam mengambil sebuah langkah. Kalau ada konsekuensinya, ya siap menerima konsekuensinya. Nah, kesiapan itu yang akan dilihat dari interview user. Oke, itu adalah tips dan trik dalam menghadapi interview user. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang coba di BPJS Sostek atau BPJS Tenagakerjaan bisa melewati ini dengan smooth dan kalian bisa bergabung di BPJS Tenagakerjaan atau BPJS Sostek. Atau di instansi manapun yang kalian lamar, kalian bisa bergabung di instansi itu sesuai dengan yang kalian impikan, sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, sekian dari saya tips dan trik dalam menghadapi interview user. Semoga kita bisa ketemu di waktu yang lain. Nanti setelah itu ada tahapan OPK namanya, ada tahapan OJT. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Fokus saya saat ini adalah sampai interview user dulu.
Tapi tetap jangan lupa keep subscribe, like, hidupkan loncengnya, dan kalau boleh di-share supaya kita bisa dapat informasi-informasi baru yang lainnya. Oke? Sekian informasi dari saya. Saya Suman Raj, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan see you next time.